Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Kiranya berkat Tuhan dan damai sejahteranya senantiasa ada dalam kehidupan kita bersama-sama. Saat ini saudara dan saudariku yang terkasih, kita akan memasuki persekutuan doa yang pertama, masa Paskah GKJ Welar tahun 2021. Mari bersama-sama kita mempersiapkan hati kita untuk memasuki saat teduh. Saat teduh bagi kita semua. Saat teduh cukup. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, di setiap kehidupan kita selalu merindukan untuk selalu dekat dengan Tuhan, merasakan kasih-Nya dan hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Mari kita memohon kepada Tuhan untuk Ia menjamah dan menyentuh setiap hati dan kehidupan kita. Mari kita angkat pujian, Bapa, sentuh hatiku. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Mari panggil Dia Bapa. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Sekali lagi nyatakan, Bapa, sentuh hatiku. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas segala berkat,
rahmat dan kasih karunia-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menghayati masa Paskah ini dengan senantiasa untuk merasakan sentuhan dan jamahan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini ya Bapa, di persekutuan doa yang pertama masa Paskah tahun ini, kami membuka hati kepada firman-Mu, firman yang hidup, firman yang berkuasa, yang kami percaya akan mendatangkan kekuatan dan berkat, serta menolong kami untuk bertumbuh di dalam kasih kami kepada Engkau. Berfirmanlah ya Tuhan, pakailah hamba-Mu ini, agar dapat menyampaikan firman-Mu dengan sebaik-baiknya, dan kami pun diberkati oleh Tuhan. Sucikanlah segenap hati, kehidupan kami ya Tuhan, dari segala dosa, agar firman-Mu yang kami dengar tidak dicuri oleh si jahat. Kami serahkan pelayanan firman dalam persekutuan doa ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu bapak, saudara, saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada persekutuan doa ini terdapat di dalam Injil Lukas pasal 23 ayat 34. Injil Lukas pasal 23 ayat 34 menyatakan kepada kita demikian. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Demikianlah bacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Hosiana. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memasuki masa Paskah kita menghayati apa yang menjadi karya Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Karyanya yang terbesar, yaitu penderitaan, sengsara, salib yang harus Ia pikul, bahkan kematiannya yang mendatangkan pengampunan dosa dan keselamatan dalam kehidupan kita. Di dalam segala peristiwa yang harus dilalui oleh Tuhan Yesus, peristiwa saliblah yang seringkali membuat hati kita merasa haru. Oleh karena begitu besar kasih Tuhan Yesus Kristus bagi saya dan saudara, manusia yang berdosa. Dan ada salah satu perkataan Tuhan Yesus ketika Ia di kayu salib yang merupakan doa yang dipanjatkan oleh Tuhan Yesus kepada Bapa yang ada di surga. Perkataan itu sebagaimana tertulis dalam ayat 34 tadi, Tuhan Yesus berdoa meminta kepada Bapa agar, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Saudaraku yang terkasih, siapakah yang dimaksud oleh Tuhan Yesus sebagai mereka di dalam ucapan Tuhan Yesus ini? Mereka adalah golongan orang Farisi atau ahli Taurat, yakni orang-orang yang menguasai hukum Taurat, yang mengerti akan firman Tuhan, tetapi penerapannya jauh dari kasih. Mereka itu juga adalah golongan orang Israel atau Yahudi, yakni orang-orang yang mengalami mujizat-mujizat Tuhan, tetapi melupakan setiap kebaikan Tuhan Yesus dalam kehidupannya. Siapa lagi yang dimaksud dengan mereka? Mereka adalah para prajurit Romawi yang menjalankan keputusan-keputusan pemerintahan Romawi, bahkan keputusan yang tidak adil sekalipun. Semua golongan ini mewakili manusia yang telah menyalibkan Tuhan Yesus yang sesungguhnya tidak berdosa dan tidak bersalah apa-apa. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selanjutnya Tuhan Yesus mengucapkan sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tuhan Yesus mengetahui bahwa apa yang dilakukan oleh orang-orang itu, kejahatan mereka,
penderitaan yang ditimpakan kepada Tuhan Yesus, kebencian yang amat sangat, itu karena mereka tidak tahu bahwa mereka ada di pihak dosa. Mereka sesungguhnya tidak tahu apa yang mereka lakukan, karena kehidupan mereka dikuasai, dibutakan oleh dosa dan kebencian. Mereka menghukum orang yang tidak bersalah dengan dasar kebencian. Mereka menghukum orang yang berpihak kepada yang lemah. Mereka menghukum orang yang mempedulikan orang-orang miskin. Mereka menghukum orang yang membantu orang-orang yang sedang dalam kesakitan dan kesusahan. Mereka begitu puas ketika berhasil menyalibkan Tuhan Yesus. Mereka sangat antusias menghukum dan menikmati keberhasilan mereka dalam menghukum Tuhan Yesus di kayu salib. Hal itu terjadi karena mereka juga tidak tahu bahwa yang mereka hukum itu adalah Allah sendiri yang menjadi manusia yang datang sebagai juru selamat semua orang berdosa. Saudara dan saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, salah satu bagian di dalam doa Tuhan Yesus kepada Bapa yang begitu penting untuk kita perhatikan adalah kalimat, ampunilah mereka. Tuhan Yesus masih memohonkan pengampunan kepada orang-orang yang membencinya, kepada orang-orang yang menyakitinya, kepada orang-orang yang menyalibkannya, kepada orang-orang yang berusaha untuk membunuhnya. Ini artinya adalah Tuhan Yesus adalah pribadi yang penuh kasih. Amin, saudaraku. Kasihnya begitu luar biasa, begitu besar. Bahkan bagi orang-orang yang membenci, yang ingin ia disalibkan, yang ingin ia dihukum mati di atas kayu salib. Akan tetapi kemurahan hati Allah seolah tidak berpengaruh terhadap orang-orang itu. Tetapi yang luar biasanya adalah Allah tetap bermurah hati. Tuhan Yesus tetap mengasihi terhadap orang-orang yang membenci atau memanfaatkan keadaan untuk turut menyingkirkan Tuhan Yesus. Arti yang lain adalah Tuhan Yesus bersedia berkorban bagi manusia yang ada di dalam dosa. Kita tidak bisa membayangkan apabila Tuhan Yesus tidak wafat di kayu salib. Dengan cara apa kita menyelamatkan diri? Tetapi syukur kepada Allah. Semua dijalani oleh Tuhan Yesus karena ketaatannya kepada kehendak Bapa, karena kasihnya kepada dunia ini, karena kerinduannya menyelamatkan dunia dari hukuman dosa. Saudaraku yang terkasih, dalam ibadah umat Israel, setiap pengampunan diterima setelah melewati ibadah korban. Dan pada saat itu Tuhan Yesus sendiri yang berkenan untuk menjadi korban pengganti, supaya manusia diampuni dan diselamatkan. Saudara dan saudariku yang terkasih, melalui perkataan yaitu doa Tuhan Yesus di kayu salib ini, marilah hal ini kita jadikan sebagai suluh untuk mengobarkan kasih kita kepada Tuhan. Marilah kita melihat dan mengingat bahwa Tuhan Yesus penderitaannya sedemikian hebat, saudaraku. Pada saat sedang merasakan sakitnya penganiayaan, Tuhan Yesus berseru-seru kepada Allah Bapa. Seruannya kepada Bapa bukan supaya orang-orang itu dibinasakan, mati pada waktu itu juga, tetapi seruannya adalah meminta agar supaya orang-orang yang telah menyalibkannya itu diampuni. Wah, luar biasa. Doa Tuhan Yesus, ya Bapa ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tuhan Yesus sedang menahan sakit di kayu salib. Tangan dan kakinya terpaku, kepalanya bermahkota duri, tubuhnya luka-luka karena dianiaya, hatinya remuk redam karena merasa dikhianati, merasa kesepian,
merasakan sakit yang luar biasa baik tubuh maupun jiwanya. Tetapi Tuhan Yesus berseru, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Ucapan Tuhan Yesus yang meminta kepada Bapa mengampuni orang-orang yang telah menyebabkan penderitaannya sangat penting untuk kita renungkan sepanjang hidup kita sebagai orang-orang percaya. Orang-orang itu secara sadar menuduh Tuhan Yesus melakukan kesalahan, menghujat Allah dan kesalahan-kesalahan lainnya yang dicari-cari. Namun mereka tidak mengerti karena mereka tidak mengenal bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Allah sendiri yang turun jadi manusia. Bahkan mereka tidak mengerti bahwa yang disalibkan oleh mereka itu adalah juru selamat dunia. Pada renungan persekutuan doa yang pertama ini, saudaraku, marilah kita bercermin, berefleksi. Kadang-kadang kita merasa diri sebagai yang paling benar, merasa diri sebagai orang yang paling hebat, karena pada waktu itu kita digelapkan oleh dosa, hati kita, mata kita digelapkan oleh dosa, sehingga tidak mampu memahami kebenaran. Firman Tuhan mau datang berapa kali, khotbah diperdengarkan berapa ratus kali, jutaan ayat diberikan, tetapi tidak mampu memahami karena tertutupi oleh dosa. Dosa yang membuat kita tidak mampu mengenali kebenaran. Dosa membuat kita lupa dan tidak lagi mampu untuk memahami siapa diri kita. Kita tidak mengenali siapa kita dan bagaimana seharusnya kita hidup. Maka marilah kita berdoa, ampunilah kami, sebab kami tidak tahu apa yang kami perbuat. Ibu bapak, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, refleksi yang kedua adalah, sudahkah kita bersyukur? Sudahkah kita berterima kasih kepada Tuhan, pengorbanannya ribuan tahun yang lalu, untuk menyelamatkan kita manusia yang berdosa ini, yang bobrok, yang hancur-hancuran, yang amburadul, yang awut-awutan, yang mungkin dipandang dunia hina, remeh, dan tidak berharga. Sudahkah kita bersyukur atas pengorbanan Tuhan? Jika sudah, puji Tuhan. Jika belum, mari kita belajar bersyukur. Semuanya dilakukannya karena kasih-Nya. Maka kita katakan kepada Tuhan, ya Tuhan, kami bersyukur. Sebab Engkau mengingatkan kami akan dosa. Dan Engkau tetap bersedia berkorban bagi kami. Sehingga kita pun juga bisa berdoa kepada Tuhan, memohonkan pengampunan bagi orang-orang yang menyakiti kita, yang menusuk kita dari belakang, mungkin yang mengkhianati, yang mengingkari janji, yang membuat kita jatuh, membuat kita rusak, membuat kita hancur. Dengan sikap yang bersyukur kita akan dimampukan memohonkan pengampunan Allah kepada mereka yang bersalah kepada kita. Karena kita pun juga bisa saja memiliki kesalahan kepada orang lain. Dan yang ketiga, saudaraku yang terkasih, rasa syukur dan kagum atas doa Tuhan Yesus yang memohon pengampunan bagi orang yang menyalibkan Dia, akan menjadi berkat bagi orang yang ada di sekeliling kita. Ketika sikap Tuhan Yesus ini mengubahkan kita menjadi orang yang memiliki kemurahan hati. Walaupun di dalam hati rasanya gondok ya, gemes, getem-getem, pengen membalas. Mata ganti mata, ya. Telinga ganti telinga. Kerugian diganti dengan kerugian, balas dendam, membuat kita puas, tetapi tidak menyelesaikan masalah. Dan juga bukan itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan menghendaki kita menjadi pribadi-pribadi yang berkemurahan hati.
Maka kita mohon kepada Tuhan, ya Bapa, ubahlah kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang berkemurahan hati. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, renungan firman Tuhan pada saat ini kiranya boleh memberkati kita dan mengingatkan kita akan begitu besar kasih-Nya, begitu besar anugerah-Nya, yang akan terus kita hargai, kita syukuri, kita hormati, dan kita wujud nyatakan dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur oleh karena di dalam kehidupan kita, kasih Bapa selalu nyata. Mari kita tanggapi sabda Tuhan, seraya kita mengaturkan persembahan syukur di hadapannya, dengan diiringi pujian Kidung Jemaat 467, bait yang pertama sampai yang ketiga. Tuhanku bila hati kawanku. Tuhanku bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Mari pujikan bait yang kedua, jikalau tuturku. Jikalau tuturku tak semena dan aku tolak orang berkesah, pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Mari datang untuk bersembah kepada Bapa. Dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa berserah, berikan daku kasih-Mu mesra, amin, amin. Para kekasih Tuhan, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Ya Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk sabda-Mu yang menghidupkan kembali cinta dan kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, agar kami, umat-Mu pribadi lepas pribadi, dapat melihat begitu besarnya kasih Tuhan Yesus, dan kami memiliki cinta Tuhan Yesus Kristus, serta kami dimampukan untuk hidup di dalam kasih dan kemurahan kepada sesama kami. Kami juga berdoa ya Tuhan, kiranya oleh kuasa Roh Kudus, Engkau menjadikan kami umat-Mu yang rendah hati, untuk melihat dan mengakui dosa diri kami sendiri, dan bersedia untuk memperbaikinya. Kami juga berdoa ya Tuhan, agar kiranya persekutuan yang ada di dalam jemaat-Mu, gereja ini, kiranya tetap menjadi tempat untuk saling meneguhkan iman satu sama lain, untuk saling menguatkan hati, untuk saling mengasihi, untuk saling menolong dan menopang, terutama ketika kami menghadapi masalah-masalah kehidupan saat ini. Ya Bapa, terimalah pula persembahan kami ini sebagai wujud syukur kami oleh karena
berkat-berkat-Mu. Materaikanlah firman-Mu di dalam setiap hati kami ya Tuhan, agar firman-Mu selalu menjadi suluh, pelita di dalam jalan kehidupan kami. Berkati pula setiap keluarga, pekerjaan maupun pelayanan kami yang kami lakukan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan pula ya Tuhan, persekutuan doa hari-hari yang akan datang, kiranya semakin hari semakin memberkati kami. Inilah doa kami, ucapan syukur dan persembahan kami naikkan hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, persekutuan doa yang pertama, masa Paskah 2021 GKJ Welar, kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan memberkati.